Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa lagi-lagi jadi sorotan. Dari dana APBD yang disebutnya mengendap di bank hingga ratusan triliun, dugaan jual beli jabatan di Bekasi, sampai laporan pegawai Bea Cukai nongkrong di kafe pakai seragam, Purbaya tak segan angkat suara. Bantahan terhadap Purbaya pun datang bertubi-tubi dari pihak yang berkaitan. Bahkan, Purbaya sampai diminta berhenti mengomentari yang bukan ranahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Purbaya terlibat debat dengan beberapa pihak karena sejumlah pernyataannya. Salah satunya dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Awalnya, Purbaya menyoroti dana APBD yang masih mengendap di bank hingga 234 triliun rupiah, termasuk dana APBD Jabar sebesar 4,17 triliun rupiah. Menurutnya, penyebabnya bukan kurangnya alokasi anggaran, tapi rendahnya penyerapan belanja oleh pemerintah daerah. Ia menegaskan pemerintah pusat sudah menyalurkan dana tepat waktu dan yang jadi masalah adalah kecepatan eksekusi di daerah. Tudingan ini langsung dibantah Deddy yang menegaskan dana APBD Jabar tersebut tidak disimpan dalam deposito dan menantang Purbaya untuk membuka data secara terang-terangan. Menurut Deddy, sebagian besar daerah justru mempercepat realisasi belanja agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, sehingga tudingan Purbaya dianggap bisa merugikan daerah yang sudah bekerja maksimal. Di antara kabupaten, kota, dan provinsi yang jumlahnya sangat banyak ini, pasti ada yang bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, bisa membelanjakan belanja kepentingan masyarakatnya dengan baik, dan bisa jadi juga ada daerah-daerah yang tidak bisa membelanjakan keuangan daerahnya dengan baik, bahkan bisa jadi uangnya banyak yang disimpan dalam bentuk deposito atau tabungan di bank-bank daerahnya masing-masing. Nah, tentunya ini adalah sebuah problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik secara terbuka, sehingga tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan. Hal ini akan sangat merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik. Efeknya adalah kalau semuanya dianggap menjadi sama, daerah yang bekerja dengan baik akan mengalami problematika pengelolaan keuangan, sehingga daerahnya terus-menerus mengalami penurunan daya dukung fiskal, dan ini sangat berefek buruk bagi kinerja pembangunannya. Menanggapi bantahan Deddy, Purbaya menekankan datanya bersumber dari Bank Indonesia, bukan perhitungan internal Kementerian Keuangan. Ia menepis anggapan menyinggung Jawa Barat secara spesifik dan menyarankan Deddy memeriksa langsung sistem pelaporan perbankan di Bank Indonesia. Menurut Purbaya, data yang ia gunakan rutin masuk dari bank dan kritik yang muncul lebih seperti debat internal Deddy dengan bawahannya sendiri. Tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, mungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia loh. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian, ini sekian, ini sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan, data di perbankan ada berapa, angkanya mirip kok. Jadi Pak Deddy tahu semua bank, kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya nggak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri. Saya nggak tahu. Jadi saya nggak pernah bilang Jabar berapa kan. Saya bilang data di perbankan sekian punya Pemda. Dan data itu dari bukan laporan apa sih? Sistem keuangan Bank Sentral, dia ada, saya lupa namanya, BI apa sih? Saya bukan pegawai Pemda Jabar, kalau mau dia periksa aja sendiri. Ya kan, itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali, itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih data punya siapa, punya Pemda, depositonya jenisnya apa, deposito, giro, dan lain-lain. Jadi jangan Pak Deddy nyuruh saya kerja. Selanjutnya, giliran Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang tersenggol pernyataan Purbaya soal dana APBD yang masih tersimpan di bank. Purbaya sebelumnya menyebut ada 3,1 triliun rupiah dana Pemprov Sumut yang belum direalisasikan. Bobi menegaskan jumlah sebenarnya tinggal 990 miliar rupiah.
Ia menjelaskan semua dana bisa dicek langsung di RKUD Bank Sumut dan sebagian sudah digunakan untuk pembayaran kegiatan serta perubahan APBD. Bobi menambahkan realisasi anggaran sejauh ini berjalan baik meski ia tidak merinci program spesifiknya. Ia menyebut telah menargetkan penyerapan anggaran tahun ini bisa mencapai 90%. RKUD kita cuma satu ya. Di RKUD kita itu hanya di Bank Sumut. Hari ini saldonya di sana ada 990 miliar. Nanti coba apakah kami salah input ataukah seperti apa yang disampaikan Pak Menko 3,1 triliun. Nah, ini nanti coba kita lihat lagi. Tapi yang di hari ini di rekening bisa silakan dicek, itu terbuka, boleh dicek. Silakan RKUD kita ini 990 miliar di RKUD. Dan itu pun memang untuk pembayaran beberapa kegiatan ya Pak ya. Beberapa kegiatan dan juga karena P itu kemarin dari Kemendagri belum dievaluasi. Menanggapi bantahan Bobi, Purbaya lagi-lagi menekankan datanya bersumber langsung dari Bank Indonesia, bukan perhitungan internal Kemenkeu, sehingga seharusnya angka tersebut akurat. Ia meminta para kepala daerah untuk memeriksa kembali besaran dana yang tersimpan di rekening masing-masing. Purbaya juga menegaskan data Bank Indonesia dilaporkan secara berkala sehingga pemerintah pusat yakin angka yang mereka pegang sudah benar. Ia menambahkan bila ada perbedaan, itu kemungkinan karena input data dari daerah, bukan kesalahan sumber daya dari Bank Sentral. Itu dana dari BI, itu dicek sama BI, harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankannya mereka. Itu kan dari data dari Bank Sentral. Itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke Bank Sentral. Harusnya itu yang betul. Selain soal dana daerah yang mengendap di bank, Purbaya juga menyoroti masih adanya praktik jual beli jabatan di beberapa daerah, termasuk Bekasi, yang menurutnya menyebabkan bolongnya anggaran pembangunan. Pernyataan ini didasarkan pada laporan KPK selama 3 tahun terakhir yang mencatat sejumlah kasus seperti suap audit BPK di Sorong, proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan, hingga dugaan jual beli jabatan di Bekasi. Purbaya menyebut reformasi tata kelola pemerintahan daerah sejauh ini belum selesai dan praktik semacam ini masih terjadi di beberapa wilayah. Banyak kasus di daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Menanggapi pernyataan tersebut, Wali Kota Bekasi Tri Adianto langsung membantah tudingan Purbaya. Ia menegaskan seleksi pegawai di Pemkot Bekasi dilakukan secara terbuka dan transparan. Open bidding jabatan direksi BUMD menurutnya juga sudah dijalankan dengan jelas dan proses asesmen untuk perputaran eselon 2 turut melibatkan Mabes Polri. Tri menekankan masyarakat bisa menilai sendiri proses ini dan Pemkot Bekasi tetap berkomitmen menindak setiap penyelewengan atau pungutan liar. Seperti halnya Gubernur Jabar Deddy Mulyadi, Kepala Badan Keuangan Daerah Bangka Belitung M. Haris juga membantah klaim Purbaya bahwa provinsinya memiliki dana mengendap sebesar 2,1 triliun rupiah. Menurut Haris, jumlah dana di bank paling tinggi hanya 200 miliar rupiah yang merupakan dana pendapatan bulanan. Haris mengatakan data Kemenkeu memang bersumber dari Bank Indonesia sehingga Pemprov Bangka Belitung akan mengonfirmasi langsung ke BI untuk memastikan kebenarannya. Dengan nada bercanda, Haris menambahkan jika memang benar ada dana sebesar itu, tentu pemerintah daerah akan sangat senang. Ia juga menegaskan pembangunan daerah tetap mengandalkan pendapatan asli daerah yang menjadi kewenangan provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, bahan bakar, air permukaan, dan pajak rokok. Purbaya belakangan juga terlibat perbedaan pendapat dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan terkait proyek Family Office. Luhut menyarankan pemerintah mengucurkan saldo anggaran lebih SAL sebesar 50 triliun rupiah setiap tahun ke investasi dana Anagata Nusantara INA yang dinilai berpotensi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional bersama BPI dan Antara. Namun Purbaya menolak menaruh dana begitu saja dan mensyaratkan agar SAL diserahkan ke sektor real yang produktif bukan hanya dibelikan obligasi. Purbaya juga mengkritik BPI dan Antara yang terlalu mengandalkan instrumen obligasi dan menekankan bahwa INA dan Danantara sebagai sovereign wealth fund seharusnya bisa menyerap investasi asing dan menyalurkannya ke sektor yang lebih produktif.
Usai debat tersebut, keduanya sempat terlihat tidak saling sapa dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Senin 20 Oktober 2025. Meski begitu, Purbaya menegaskan hubungannya dengan Luhut tetap baik-baik saja. Ia menjelaskan jarak duduk yang terpaut beberapa kursi menjadi alasan mereka tidak bertegur sapa dan menuturkan tidak ada masalah yang terjadi di antara keduanya. Panjang berapa kursi? Tapi baik, saya bukan dia, nggak ada masalah. Selanjutnya muncul laporan soal perilaku pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC yang diduga berkumpul dan nongkrong di sebuah kafe memakai seragam dinas. Laporan itu masuk ke layanan aduan lapor Pak Purbaya via WhatsApp, layanan yang baru diluncurkan pada 15 Oktober 2025. Dari pengaduan disebutkan sekelompok pegawai DJBC duduk berjam-jam di sebuah kafe, berbicara keras dan membahas hal-hal yang diduga terkait bisnis aset sehingga mengganggu pengunjung lain. Mendapat laporan tersebut, Purbaya merasa geram. Ia menegaskan akan memecat atau mempersulit hidup pegawai DJBC maupun Direktorat Jenderal Pajak DJP jika masih kedapatan melakukan hal serupa. Purbaya mengatakan timnya akan menindaklanjuti laporan karena setiap pelapor diminta menyertakan identitas dan alamat tempat kejadian sehingga klaim itu bisa ditelusuri. Ia juga meminta masyarakat aktif melapor bila menemukan kelakuan pegawai yang menyimpang dari tugas sebagai ASN. Saya baru tahu, walaupun kita udah menggebrak-gebrak, masih ini di bawah seperti ini, artinya mereka nggak peduli. Dianggapnya saya main-main. Bilang, hari Senin ke depan, kalau ada yang ketemu begini lagi, gua akan pecat. Walaupun katanya mecat pegawai negeri susah, saya akan pecat. Saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks berpakai seragam, gak kira-kira loh. Kalau mau itu yang sopan-sopan dikit lah, paling nggak kelihatan. Ya. Setelah serangkaian saling lempar komentar antara Purbaya dengan pejabat tinggi, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun meminta Purbaya untuk berhenti mengomentari kementerian lain. Menurut Misbahun, Purbaya sebaiknya fokus pada rancangan besar perekonomian untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Purbaya pun menanggapi santai permintaan Misbahun tersebut. Ia menyatakan dirinya tidak ingin mengomentari kinerja kementerian lain karena hal tersebut bukan urusannya dan menegaskan fokusnya adalah memastikan anggaran di bawah tanggung jawabnya terserap dengan baik. Saya nggak komentarin kementerian yang lain, sebodoh amat. Tapi gini, saya berkepentingan anggaran saya terserap. Kalau nggak serap, saya ambil uangnya. Itu aja. Saya nggak komentarin kerja mereka. Purbaya menjadi pusat perhatian dengan berbagai pernyataan dan tindakannya. Laporan, bantahan, dan tanggapan membuat situasinya semakin ramai diperbincangkan. Semua kejadian ini menunjukkan rumitnya mengelola pemerintahan dan pentingnya koordinasi serta akuntabilitas di tengah tekanan dan pengawasan. Ikuti terus informasi-informasi terkini hanya di YouTube Kompas.com.